Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita ambil sikap berdoa yang baik. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera bagimu dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus menyertai kamu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah minggu hari ini tertulis dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 21. Efesus 2 ayat 21, saya baca untuk kita demikian. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan. Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabar hari ini? Baik, sehat, dan luar biasa. Nah, adik-adik sekolah minggu, pernah nggak nonton iklan ada seorang anak laki-laki, dia minum susu, tadinya dia masih pendek sebegini, lalu setelah lama dia minum susunya, dia semakin tinggi. Lalu dia bilang, kalau aku sudah semakin tinggi dan aku bertumbuh menjadi anak-anak yang sehat. Lalu kata mamanya, kalau pertanda kau anak yang bertumbuh, coba bikin tanganmu dari tangan yang sebelah kiri ke sini untuk meraih telingamu seperti ini. Kalau itu sudah bisa dijangkau telinganya seperti ini, itu berarti dia sudah bertumbuh semakin lebih besar. Coba adik-adik semua buat dulu pertanda bahwa kalau sudah sampai menjangkau telinganya ke sini, katanya itu sudah bertumbuh secara jasmaninya, tubuhnya gitu. Nah, menjangkau telinganya. Nah, sudah pada buat semua di rumah? Oke, berarti adik-adik kita yakin kalau kita semua ini adalah orang yang mengalami pertumbuhan. Tadinya lahir kecil, bayi begitu, ada yang 3 kilo lahirnya, ada yang 3,5 kilo, ada yang 4 kilo, ada yang 2,7 kilo ya kan? Tapi semuanya itu bertumbuh. Sekarang sudah ada yang kelas 1 SD, ada kelas 2, ada yang masih TK kecil, ada yang TK besar. Nah, artinya semua itu berarti ada yang namanya pertumbuhan. Berarti ada yang namanya anak-anak yang semakin lebih besar. Kan tidak bayi terus kan, dari lahir misalnya sampai sekarang masih bayi, nggak mungkin kan? Bayi kecil lahir begitu, lalu lama-lama belajar untuk duduk, belajar untuk tengkurap, lalu habis itu belajar untuk merangkak, lama-lama nanti dia akan belajar berdiri, lalu setelah berdiri melangkah, 1 langkah, 2 langkah, lalu semakin lama bisa berjalan dan akhirnya bisa lari. Itu artinya kan ada pertumbuhannya kan? Gak mungkin dong anak-anak yang baru lahir, lalu tiba-tiba, wah lahir begitu kan, lalu tiba-tiba sudah lari-lari. Kan gak ada anak-anak seperti itu kan? Tapi semua melewati prosesnya. Ya kan? Untuk bisa bertumbuh itu mamanya kasih apa? Mamanya kasih makan, kasih ASI, air susu ibu, kasih susu tambahan, susu formula namanya, kasih minum, kasih pakaiannya, dikelonin, dikasih apa namanya lagi, pakaiannya, dijagain, digendong, diayun, ditidurkan dan sebagainya supaya apa? Dikasih minum susu lagi, dikasih sekolah, dikasih tidur, istirahat, main-main supaya apa? Semua itu dilakukan supaya mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan untuk menjadi semakin lebih besar. Karena nggak ada anak-anak yang lahir di situ lahir sudah langsung orang tua gitu kan? Atau lahir sudah langsung mau menikah, nggak mungkin dong. Tapi semua dialami prosesnya. Coba di sini adik-adik yang mengalami proses lahir lalu bisa duduk, belajar tengkurap, belajar pastikan semua kan? Gak ada kan yang langsung lahir lalu langsung berdiri, ada nggak? Gak ada dong, ya kan? Semua pasti mengalami pertumbuhan, bertumbuh semakin besar, lalu semakin besar dan akhirnya bisa seperti sekarang. Ada yang sudah kelas 1, kelas 2, kelas 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Nah, adik-adik, begitu juga dengan firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini. Katanya begini, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Jadi kita ini orang yang bertumbuh di dalam Tuhan ini
Tapi bertumbuhnya anak-anak itu tidak boleh dong hanya bertumbuh secara jasmaninya kan, hanya tubuhnya. Tapi dia juga harus bertumbuh imannya, kepercayaannya, keyakinannya kepada Tuhan. Tuhan Yesus caranya apa? Lewat berdoa, bernyanyi, beribadah, lewat menghormati orang tuanya, belajar. Itu pertumbuhan, jadi tubuhnya bertumbuh, sekaligus juga imannya bertumbuh. Dia yakin, dia percaya kepada Tuhan Yesus. Nggak mungkin dong tubuhnya bertumbuh sementara imannya tidak bertumbuh. Ini tidak bagus namanya anak-anak sekolah minggu. Jadi keduanya harus sama-sama bertumbuh supaya menunjukkan anak-anak yang bertumbuh dalam iman dan bertumbuh di dalam jasmaninya, fisiknya, tubuhnya begitu. Nah, tadi dikatakan bahwa di dalam dia tumbuh seluruh bangunan. Rapi tersusun menjadi bait. Kitalah bangunan itu. Tentu adik-adik pernah kan lihat bangunan, pernah nggak lihat ada orang membangun rumah? Kalau membangun rumah itu tentu dalam bangunan yang supaya rumahnya bagus, rapi, tersusun tentu harus dibuat apanya dulu? Nanti dibuat apanya dulu? Dicangkul dulu, diolah apanya, dibuat pondasinya. Pondasinya, setelah dibuat pondasinya, dibuat batu, dibuat kocokan semennya, lalu dibuat lagi kemudian setelah pondasi, lalu dibuat batu batanya. Kalau mau buat dari batu bata, kalau mau buat dari papan bisa juga. Nah, dibuat, kita ibaratkan ini buat dari batu bata. Dibuat batu batanya, dibuat semennya, terus ditindih terus sampai tinggi, sampai berbentuk sebuah bangunan. Semua itu dibuat rapi tersusun. Supaya apa? Supaya bangunannya kokoh, supaya rumahnya tidak gampang roboh, supaya bangunannya tetap kuat, supaya kalau angin atau hujan datang, bangunannya tetap kokoh gitu, tidak cepat diterbangkan oleh angin. Nah, semua itu kan harus ada batunya. Rumah yang rapi tersusun itu, bangunan yang rapi itu kalau ada batunya, ada semennya, ada dindingnya, ada atapnya, ada plafonnya, ada sengnya dan sebagainya. Iya kan? Itu adalah bangunan yang rapi tersusun, lalu dicat sampai kemudian cantik, lalu ditempati oleh kita. Nah, kita tadi diibaratkan seperti bangunan itu. Kita adalah baitnya Tuhan. Ingat gak lagu? Gereja bukanlah gedungnya, tapi gereja adalah orangnya, kita lah. Jadi kita harus menjadi anak-anak yang mau tertib, yang mau hidup di dalam Tuhan, supaya di dalam rumah Tuhan itu, dalam persekutuan bersama-sama dengan teman-temannya, di situ di dalamnya ada anak-anak yang setia, ada anak-anak yang taat. Jadi kita ini adalah gambaran bangunan itu, kita pun anak-anak Tuhan harus memiliki ketertiban, harus memiliki kejujuran, harus baik, harus menjadi anak-anak yang menolong orang tua, harus menjadi anak-anak yang taat kepada. Kalau tidak seperti ini, maka di dalam gereja itu, maka di dalam tubuh Kristus itu akan terjadi apa? Ketidakbaikan. Nanti maulah pulang masih di dalam gereja, sudah bertengkar, ada orang yang masih di dalam gereja, anak-anak sekolah minggu sudah bertumbuh, masih di sekolah minggu sudah. Itu kan gak anak-anak yang dididik bagus kan? Itu kan bukan anak-anak yang dibina dengan baik kan? Itu kan anak-anak yang tidak bisa diteladani kan? Nah, maka kita sebagai tubuhnya Kristus, kita sebagai anak-anaknya Tuhan Yesus, kita juga harus menjaga supaya ini, tubuhnya Kristus ini baik. Lewat apa? Lewat kita rajin beribadah, berdoa, bertumbuh terus di dalam Kristus. Lewat kita tetap mau diatur rapi, mau diatur tertib, mau menjadi teladan, mau dibimbing kepada jalan Tuhan, begitu. Itulah sebabnya dikatakan di dalam dia seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Kitalah itu. Maka diminta kepada adik-adik menjadi anak-anak yang taat, menjadi anak-anak yang rajin, supaya tubuh Kristus ini, gereja ini, bait Allah ini menjadi benar-benar melahirkan anak-anak yang baik, generasi yang baik, yang punya masa depan, generasi-generasi yang takut akan Tuhan. Kalianlah itu, anak-anaklah itu, anak-anak sekolah minggu. Jadi yang perlu di atas semuanya itu adalah berarti dalam kehidupan anak sekolah minggu itu harus ada pertumbuhan yang benar. Masih ingat lagu? Ku buka Alkitab lalu ku baca.
dengan membuka Alkitab, membaca Alkitab, di sana ada pertumbuhan. Di sana ada buah. Maka buahnya yang tadinya kecil, begini, semakin terus dibaca, semakin terus dihayati, semakin terus didengar, maka buah itu akan semakin lebih besar. Maka dalam lagu itu dikatakan, berbuah, berbuah, ini kan makin besar. Berbuah, 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 berbuah. Berarti ada pertumbuhan yang semakin lebih baik. Maka adik-adik juga begitu. Supaya nanti kalau adik-adik di sekolah, supaya adik-adik dimanapun berada, orang tahu, oh dia baik ya, dia orang yang tertib ya, dia orang yang jujur ya. Karena apa? Karena di gereja sudah diajari, di rumah Allah sudah diajari. Menjadi anak-anak yang rapi, menjadi anak tertib, menjadi anak-anak teladan, menjadi anak-anak kesukaan Tuhan. Kalau tidak demikian, percumanya dia gereja. Percumanya dia percaya sama Tuhan Yesus. Sementara dia suka membenci, dia suka berbohong, dia suka menyakiti temannya, dia suka mencuri, mengambil barang temannya. Enggak dong. Maka jadilah anak-anak yang dibangun di dalam Kristus dengan tetap setia, tetap beribadah, tetap dibimbing, dibina di dalam jalan Tuhan. Jangan mau belok dari jalan Tuhan. Kalau seperti itu sia-sia dong nanti datang ke gereja, berdoa, beribadah. Sementara hidupnya setelah pulang dari gereja, sembarangan, mencuri, mengambil yang bukan miliknya, itu tidak bagus. Maka dari ini menjadi, kalau kita meyakini bahwa kita ini adalah tubuhnya Kristus, dibangun di dalam Kristus, maka anak-anak juga harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu adik-adik, 3 hal yang harus kita kerjakan dalam firman ini. Yang pertama adalah terus bertumbuh ke arah yang lebih baik. Bagaimana supaya bertumbuh lebih baik? Selalu mendengar firman Tuhan, beribadah, menolong orang tua, mau belajar, mau mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kalau begitu, maka pertumbuhannya akan baik. Di samping itu juga supaya pertumbuhannya dengan baik, makan yang sehat di rumah, belajar yang baik, menolong orang tua, belajar dengan sungguh-sungguh, makan makanan yang sehat, begitu tidak sembarangan jajan, ya, yang jajanan-jajanan yang tidak menyehatkan nggak boleh, ya, itu supaya pertumbuhan tubuhnya bertumbuh dan imannya juga bertumbuh. Yang kedua adalah adik-adik yang selalu hidup di dalam kesatuan, seperti bangunan rumah tadi. Kalau dia tidak disatukan, direkatkan kepada semen, batu batanya, tidak direkatkan antara kayunya dengan semennya, kan tidak terjadi bangunan yang indah. Tidak terjadi rumah yang bagus kan? Nah, adik-adik juga begitu, tidak boleh menjelekkan kawannya, tidak boleh bilang kawannya, mengata-ngatai kawannya di belakang, nggak boleh. Tapi harus saling bersatu, melakukan yang baik untuk Tuhan dan untuk sesamanya. Yang ketiga terakhir adalah menjadi anak-anak yang tertib, menjadi anak-anak yang taat, dan menjadi anak-anak yang patuh. Tertib, taat, dan patuh. Kalau sudah seperti itu ketiganya, maka adik-adiklah menjadi adik-adik anak-anak kesukaan Tuhan. Siapa yang menjadi anak-anak kesukaan Tuhan? Sekali lagi, siapa yang mau menjadi anak-anak kesukaan Tuhan? Kalau mau menjadi anak-anak kesukaan Tuhan, lakukanlah apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Apa itu? Tadi sudah Amang sampaikan 3 hal. Sekali lagi, bertumbuh, bersatu, dan anak tertib, rapi, dan anak-anak yang selalu jujur, sopan, taat, dan setia kepada Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Ajarkanlah kami untuk melakukannya, agar kami tetap bertumbuh di dalam-Mu, melakukan firman-Mu, menjadi anak-anak yang bertumbuh, setia, taat kepada Tuhan, dan tetap peduli dengan sesama kami. Berkati firman-Mu yang sudah kami dengarkan, agar kami menjadi anak-anak yang terus bertumbuh di dalam Tuhan. Berkati orang tua kami, guru-guru sekolah di sekolah minggu, lindungilah mereka agar tetap mengajarkan yang terbaik bagi kami. Berkati kami saat di rumah, menolong orang tua, saat belajar, saat beribadah, agar Tuhan juga selalu bersama-sama dengan kami. Ampunkan dosa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.